Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Salam new normal. Hai guys, ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Sudah masuki pembelajaran minggu ketiga ya. Tugas-tugas yang kemarin sudah baru dicek, yang sudah masuk, yang belum ditunggu. Ya, tadi sempat cek data, cek tugas, ada data atau ada tugas yang kemarin tentang penggunaan format grup font dan grup paragraf masuk di tugas yang sekarang, yang barusan, yang kemarin. Jadi terlambat, dipaksakan diri masuk di tugas untuk penggunaan perataan. Sebaiknya jangan ya. Kalau memang terlambat ya nggak apa-apa, daripada tidak mengerjakan sama sekali, masukkan aja pada jadwal materi yang tersedia, nggak usah dimajukan. Tuh tugasnya sudah lumayan bagus, memang ada beberapa yang perlu nanti kita bahas bareng. Karena memang ada beberapa materi yang belum saatnya baru disampaikan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang perataan yang ada di paragraf. Grup paragraf perataan sudah ya, yang kemarin menggunakan justify, menggunakan center, dan penggunaan font size, dan font color sudah kemarin ada yang sempat menggunakan itu. Font style, bold, italic, underline sudah dipakai. Nah, sekarang kita coba belajar tentang spasi. Spasi kalau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan jarak. Di dalam Microsoft Word atau di dalam dokumen bentuk surat atau bentuk dokumen-dokumen yang dibuat menggunakan Microsoft Word ada dua bentuk spasi, ada dua jenis spasi. Satu spasi antar baris, baris 1, baris 2 gitu ada spasinya. Dimana pada saat kita mengetik dokumen di Microsoft Word, kalau tidak ganti paragraf kan tidak perlu tekan enter. Nah, jarak yang dihasilkan itulah nanti yang disebut dengan spasi antar baris. Itu yang pertama. Ya, ada pesawat lewat. Dan yang kedua, jarak antar paragraf. Dikatakan paragraf itu sama dengan kalau di bahasa Indonesia kan alinea, pokok pikiran. Jadi paragraf dihasilkan ketika kita menekan tombol enter. Saat menekan tombol enter lah kita menghasilkan satu paragraf. Biasanya antar paragraf ada jarak. Nah, secara manualnya kita membuatnya tekan enter 2 kali. Tekan enter pertama untuk ganti paragraf, enter kedua untuk memberikan jarak antar paragraf. Nah, untuk itu kita tidak perlu melakukan enter 2 kali. Cukup sekali saja nanti ada kita menekan, kita sudah ada jaraknya antar paragraf. Oke, itu jadi ada dua jenis spasi, spasi antar baris, spasi antar paragraf. Oke, kita kembali ke spasi. Spasi atau jarak antar baris itu ada beberapa macam. Pertama kali kita mengetik kalau komputernya belum disetting secara manual, secara otomatis komputer akan menggunakan jarak 1,5 atau 2, double. Makanya saya terlalu lebar ya, tadi ada sempat saya lihat hasilnya terlalu lebar, enggak apa-apa, karena memang kita belum belajar itu. Nah, untuk itu kita atur jaraknya, jarak antar barisnya, jarak spasinya. Untuk mengatur jarak antar spasi ada berbagai macam jarak, macam-macam jarak spasi, antaranya adalah single, jarak 1, kemudian ada 1,5, ada double, jarak 2 spasi, ada multiple, dan seterusnya. Kemudian untuk jarak antar baris diberikan dengan poin. Secara default bawaannya aslinya jarak antar paragraf adalah 6 poin, bisa dikurangi bisa diturunkan. Namun standar penggunaan jarak antar paragraf itu adalah 6 poin. Itu untuk jarak antar paragraf. Kemudian ada pertanyaan, Pak, kalau jarak antar spasi atau spasi sendiri itu biasanya berapa? Tergantung dari jenis dokumennya. Kalau karya ilmiah seperti skripsi, tesis, laporan
karya ilmiah itu biasanya spasinya 2. Kalau surat biasanya cuma 1. Cuman jarak antar paragrafnya, line spacingnya ada, kalau spasi disebut line spacing ya. Kalau paragraf tetap paragraf, jarak antar paragraf itu biasanya tetap 6. Oke ya. Untuk mempraktekkan bagaimana sih kita mengatur jarak antar paragraf dan jarak antar baris, mengatur line spacing, mengatur line paragraf, ya kita simak tutorial berikut ini sambil kalian siapkan juga dulu ya. Microsoft Word-nya dibuka dulu. Oke, kita ke ruang sebelah untuk membahas masalah spasi atau jarak. Oke, go. Untuk memulai mengatur jarak antar paragraf, kita siapkan dulu program aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Word. Kita buka dulu dengan cara yang paling cepat, yaitu dengan menggunakan double klik 2 kali. Oke, kita pilih blank dokumen. Tampilan seperti ini kecil, silakan diperbesar, ditampilkan dalam bentuk normal, klik maximize. Nah, pengaturan paragraf yang akan kita pelajari yaitu mengatur jarak atau spasi. Perintahnya jadi grup paragraf. Perintah yang digunakan, icon yang kita pakai adalah icon line and paragraph spacing. Kalau kita buka, di sini ada macam-macam jarak atau macam-macam line spacing option. Yang pertama 1, 1,15, 1,5 sampai dengan jarak line spacing 3. Atau bisa kita coba membuka melalui menu paragraf yang ada di pojok kanan bawah grup paragraf, yaitu paragraf setting. Nah, perintahnya ada seperti ini yang akan kita pakai. Oke, kita praktekkan dalam satu dokumen. Kita buka salah satu dokumen ya, misalnya ini. Nah, sini ada beberapa jarak. Kalau ini jaraknya adalah 2 atau jarak spasi 2 atau double spacing. Coba kita atur karena sudah ada dokumennya, ada datanya, tinggal kita blok saja. Kemudian kita atur jaraknya. Pertama kita pilih dengan menggunakan line and paragraph spacing. Kita pilih 1. Kemudian masih ada jarak karena ini ada paragraf. Pada saat menekan enter maka setiap paragraf ada jaraknya. Kita coba hilangkan dulu melalui paragraf setting, buka pojok kanan bawah pada grup paragraf. Nah, di sini ada spacing. Ini adalah jarak untuk paragraf, yaitu mengatur jarak antar paragraf. Ada spacing before, ada spacing after. Before artinya sebelum, after artinya sesudah. Di sini ada 8, sudahnya kita ubah menjadi 0. Kita turunkan, kemudian klik OK. Nah, jaraknya sudah berubah. Oke, next kita lanjut pada isi dokumen. Di sini juga demikian. Paragrafnya adalah double, kita ubah menjadi paragraf single atau paragraf 1 atau paragraf tunggal. Kita blok semua. Kemudian kita rubah jaraknya dengan menggunakan, kita gunakan yang lengkap saja. Perintah-perintahnya di paragraf setting. Line spacing kita pilih single. Kemudian spacing untuk before kita nolkan, yang after kita buat 6. Nah, defaultnya adalah 6. Nah, jadi sudah kelihatan bahwa setiap paragraf sudah ada jaraknya. Adalah saat kita menekan enter, awalnya adalah seperti ini. Kalau kita bentuk defaultnya tanpa ada paragraf, jarak antar paragraf tanpa ada jarak. Kemudian kalau misalnya kita berikan jarak antar paragraf, kita masuk ke paragraf setting, kita pilih after,
maka setiap kali menekan enter sudah ada jaraknya. Oke, demikian untuk mengatur jarak antar paragraf maupun mengatur jarak antar baris. Oke guys, itu tadi bagaimana cara kita mengatur jarak atau spasi. Sekarang untuk latihan nanti yang akan kamu pergunakan, sekaligus nanti dikirim ke Pak Rudi ya, melalui tugas yang biasanya. Kamu download dulu dokumen yang ada di menu tugas. Kemudian itu kamu ketik dengan ketentuan 1. Font size-nya untuk judul 14. Kemudian font untuk isi dokumennya maksimal 12 font size loh ya. Dan fontnya bebas, fontnya boleh kamu pilih Arial, boleh kamu pilih Verdana, boleh kamu pilih Comic Sans, yang lain asalkan mudah dibaca. Jangan menggunakan yang bentuknya indah gitu ya, kayak huruf tegak bersambung, huruf bias tapi susah untuk dibaca. Terus sementara tidak usah menggunakan font color dulu. Judul boleh kamu gunakan bold, wajib itu. Yang pertama tentang penggunaan font. Kemudian yang kedua penggunaan paragraf. Spasinya kamu buat spasi 1 single. Spasi 1, kemudian jarak antar barisnya, jarak antar paragrafnya atau length paragrafnya kamu gunakan 6. Oke, kalau sudah, kemudian nanti buat judul di tengah, kemudian perataannya gunakan rata kanan kiri. Oke ya, paham ya? Kalau kurang paham nanti videonya diputar ulang. Biasakan mengikuti tutorial dari awal sampai akhir. Karena di awal biasanya ada pesan-pesan, di akhir ada juga pesan-pesan untuk yang harus kamu laksanakan. Oke, tugasnya saya tunggu 6 hari mulai sekarang. Jadi kalau sekarang hari Rabu, nanti Selasa malam sudah harus clear semua. Jangan lupa juga diisi daftar hadir. Daftar hadirnya wajib diisi dan dengan foto. Ingat, fotonya foto yang saat ini kamu belajar. Syukur pas kamu menghadap laptop, menghadap komputer, pegang HP yang menggunakan HP, itu yang difoto nggak usah foto yang selfie, fotonya foto candid saja. Jadi terkesan fotonya hidup kamu lagi melaksanakan tugas. Ya, itu. Dan jangan lupa setiap kali akan melakukan kegiatan apapun selalu awali dengan Bismillah, dengan doa. Akhiri dengan memuji kebesaran Sang Ilahi. Oke, itu saja dulu dari Pak Rudi. Sampai ketemu di pembelajaran minggu depan. Sukses untuk kalian. Selalu jaga kesehatan dan patuhi penerapan protokol kesehatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.